Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Starsmia Privatunisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 2021900060. Di sini saya akan mewawancari 9 anak dengan 3 anak SD, 3 anak SMP sederajat dan 3 anak SMA sederajat dengan tema pembelajaran online pada masa pandemi ini. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan psikologi pendidikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan video wawancara saya. Baiklah, kita memasuki untuk wawancara atau masuk narasumber yang pertama. Ini dari Salsa Lutfiahani. Dia kelas 1 Aliyah, kelas 1 Madrasah Aliyah Negeri. Di sini kita akan mewawancari Dek. Jadi di sini nanti saya akan mewawancari adik tentang pembelajaran daring selama ini, mulai dari awal masa pandemi hingga sekarang. Baik, menurut adik itu bagaimana tentang pembelajaran daring? Apa yang adik rasakan tentang pembelajaran daring selama masa pandemi ini? Mulai dari awal hingga saat ini, kan lumayan lama atau nikah? Lah ini mulai dari awal hingga saat ini. Saat pembelajaran daring itu sangat sulit untuk memahami semua pelajaran. Apalagi kalau misalnya internetnya juga lagi nggak sehat, nggak stabil, jadinya agak susah juga untuk memasukkan learning atau segala pun aplikasinya. Jadi adik merasa kesulitan tentang pembelajaran selama daring ini. Baiklah, terus apa saja kendala yang sering sekali dirasakan ketika masa pandemi ini, ketika daring pembelajaran, entah itu dari pemateri, entah itu dari guru, entah itu dari mungkin aplikasi atau perangkat yang adik miliki. Yang pertama itu susah untuk memahami soal-soalnya. Yang kedua, aplikasinya itu ya kalau misalnya nggak ada sinyal ya susah untuk memasuki GC atau learning atau yang lainnya. Lalu untuk persenan, kira-kira ada berapa persen tingkat kepahaman adik tentang pelajaran? Lalu apa saja pelajaran yang sekiranya sulit untuk di-online-kan? Kalau saya menghitung persenannya itu cuma 30-40%. Yang sering nggak paham itu seperti matematika, terus fisika, biologi, bahasa Arab, ya itu yang paling dominan. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban dari narasumber kita hari ini. Jadi itu yang bisa kita tangkap untuk dari narasumber pertama. Terima kasih. Menuju ke narasumber kedua. Baiklah, di sini kita menuju ke narasumber yang kedua dengan Dek Aulia Nurul Mastofi. Dia kelas 2 Madrasah Aliyah Negeri. Jadi di sini selama pandemi dia juga mengalami pembelajaran daring akibat dampak terbesar dari pandemi itu. Baiklah, di sini Dek Aulia. Di sini saya akan mewawancari adik sebagai narasumber kita untuk hari ini untuk yang kedua. Menurut adik itu bagaimana pembelajaran daring selama ini? Bagaimana perasaannya? Apa yang dirasakan selama pembelajaran daring di sini? Maksudnya pembelajaran daring selama pandemi ini. Menurut saya dari pembelajaran daring sangat sulit untuk memahami tugas-tugas yang diserahkan kepada saya. Jadi adik merasa kesulitan ya? Merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan dari guru-guru. Terus apa saja kendala adik selama menjalani masa pembelajaran daring ini? Yang pertama, kendalanya sulit untuk memahami tugas, terutama pada matematika, geografi, dan sosiologi dan ekonomi. Hanya itu saja. Mungkin untuk terkait internet terus aplikasi itu menurut adik lancar nih?
atau gimana? Kadang ada yang bermasalah, kadang tergantung dengan sinyal dan Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana tingkat kepahaman adik tentang materi yang disampaikan guru ketika pembelajaran daring? kadang sulit untuk memahami dan kadang juga bisa masuk ke pemahaman saya. Jadi terkadang paham dan terkadang tidak paham. Baiklah, terima kasih untuk narasumber kita yang kedua. Kita menuju ke narasumber yang ketiga. Baiklah, kita menuju ke narasumber yang ketiga dengan saudari Tia Oktaviani. Adik ini berasal dari kelas 3 Madrasah Aliyah. Seperti itu. Jadi adik ini selama masa pandemi juga mengalami dampak dari pandemi, yaitu sekolah diliburkan dan pembelajaran itu berganti dengan pembelajaran online. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai adik sebagai narasumber kita untuk yang ketiga. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Dik Tia tentang pembelajaran daring atau online pada masa pandemi? Jadi apa yang dirasakan? Yang saya rasakan selama belajar daring itu susah memahami pelajarannya juga. Sama yang seperti yang tadi kita itu susah dalam masalah pemahaman. Jadi kan kalau seolah kita tidak daring, kita kan bisa ketemu langsung dengan gurunya. Jadi kita lebih paham tentang materi-materinya. Kalau daring kan biasanya cuman di-share video-video tanpa dijelaskan gitu. Lalu menurut adik, apa saja kendala yang adik rasakan ketika pembelajaran ini? Kendala yang saya rasakan itu saat kesusahan dalam kuota sinyal gitu. Kan itu tugas daring itu pasti butuh kayak buka e-learning, buka Google Form gitu. Kalau seumpama sinyalnya itu susah, jadi kita tuh juga kesusahan untuk membuka tugasnya. Lalu bagaimana tingkat kepahaman adik tentang pembelajaran daring? Apakah semakin paham atau malah berkurang? Karena kan di sini kita memang dituntut untuk aktif mencari materi sendiri, bahkan kita harus mencari referensi sendiri di luar referensi yang diberikan oleh guru. Untuk tingkat kepahaman menurut saya itu agak menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Kan karena tahun ini kita belajar secara daring, jadi kan semua itu butuh belajar sendiri gitu. Jadi kan tingkat kepahamannya itu lebih menurun daripada tahun-tahun yang lalu. Kita tuh susah kayak memahami yang kayak soal-soal gitu, materi-materi gitu seperti fisika, kimia, matematika itu sangat susah untuk dipahami. Terima kasih kepada Dek Tia untuk telah bersedia menjadi narasumber kita untuk pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita menuju ke narasumber tingkat SMP sederajat. Sekarang kita menuju ke narasumber yang pertama pada tingkat SMP sederajat. Di sini saya bersama dengan Dek Novia Khalifatur Rasyidah. Adik ini berasal dari kelas 1 SMP, seperti itu. Baiklah, menurut Dek Novi, bagaimana tentang pembelajaran daring yang selama ini adik rasakan mulai dari awal sampai saat ini? Kalau menurut saya itu kesusahan Mbak, karena kan daring toh Mbak, terus sulit kalau kan belum diajarkan sama gurunya, jadi ya agak belum dipahami. Jadi untuk tingkat kepahaman, maksudnya untuk kepahaman itu tidak terlalu seperti tatap muka nih. Untuk yang kedua, Dek Novi mengalami kendala apa saja ketika pembelajaran daring? Ya kendalanya itu jaringan, terus wifi-nya ya susah buka e-learning-nya gitu Mbak, kan pakai e-learning kan. Lalu
bagaimana tingkat kefahaman Dek Novi ketika pembelajaran daring ini? Apakah semakin meningkat atau bahkan sebaliknya? Dan bagaimana perbandingannya dengan pembelajaran tatap muka? Kalau pemahamannya agak yang meningkat Mbak. Oh, meningkat. Ya, terus kalau menurut saya perbandingannya tatap muka sama daring itu mending tatap muka Mbak. Karena langsung paham gitu. Oh, baik. Jadi untuk Dek Novi ini untuk pemahaman tentang pembelajaran ini agak meningkat. Mungkin karena Dek Novi ini termasuk siswi yang rajin seperti itu. Nah, untuk Dek Novi ini lebih memilih cenderung ke tatap muka karena untuk tatap muka itu Dek Novi lebih bisa paham dengan materi, mungkin karena bisa tahu mimik ketika guru itu menjelaskan, bisa bertanya langsung, tidak sungkan-sungkan seperti itu, dan bisa berkoordinasi dengan temannya lebih mudah. Terima kasih kepada Dek Novi. Kita menuju ke narasumber yang kedua pada tingkat SMP sederajat. Gitu. Di sini kita bersama dengan Adik Dea Trisnawati. Adik ini berasal dari kelas 3 SMP. Jadi adik ini termasuk salah satu siswi yang terkena dampak pandemi, yaitu harus melakukan pembelajaran daring. Jadi menurut Dek Dea, bagaimana tentang pembelajaran daring? Apa yang Dek Dea rasakan sama pembelajaran daring berlangsung? Yang saya rasakan tidak paham tentang pelajaran, terutama pelajaran matematika sama IPA. Kalau IPA itu yang agak sulit divisikannya. Lalu apa saja kendala yang adik rasakan ketika pembelajaran daring? Kendalanya masalah kuota atau internet itu. Lalu bagaimana dengan tingkat kepahaman Dek Dea selama masa pandemi ini? Tingkat kepahaman. Ya, tentang materi. Jadi tentang materi, bagaimana Dek Dea itu tingkat kepahaman materi dengan tatap muka dengan daring itu lebih tinggi mana? Dan kira-kira berapa persen untuk daring ini? Tingkat kepahaman. Kalau tatap muka itu ya paham, kalau daring ini sulit dipahami karena gurunya itu nge-share-nya itu kayak suruh baca terus suruh ngerjakan, gak diterangkan gitu. Jadi kepahaman saya cuma 30-40% saja. Baik, terima kasih kepada Dek Dea telah menjadi narasumber kedua kita pada tingkat SMP sederajat. Kita menuju ke narasumber ketiga. Baiklah, kita menuju ke narasumber yang ketiga. Di sini saya bersama dengan Dek Binti. Dia kelas 2 SMP. Jadi Dek Binti ini salah satu siswi yang mendapatkan dampak dari masa pandemi ini, yaitu harus mengalami pembelajaran bersama daring. Untuk Dek Binti, menurut Dek Binti, apa yang Dek Binti rasakan ketika pembelajaran daring ini? Menurut saya sangat membebankan. Jadi Dek Binti ini merasa terbebani selama masa di pembelajaran daring ini. Lalu apa saja kendala yang Dek Binti rasakan ketika pembelajaran daring ini berlangsung? Kendalanya yaitu nggak internetnya, terus sinyalnya, dan itu semua kan terutama paketan itu kan memerlukan biaya, kan bisa jadi sehari itu bisa habiskan 1 GB. Untuk 1 GB ini kok sekitar 10.000 ya, kalau itu paling murah. Nih. Lalu bagaimana dengan tingkat kepahaman Dek Binti selama masa pandemi ini? Jadi apakah lebih paham tatap muka atau malah daring? Kalau menurut saya lebih baik tatap muka daripada daring, karena tatap muka kan bisa bertemu langsung dengan gurunya, dan sebaliknya kalau daring ini kan di rumah orang tua sibuk dengan pekerjaannya sendiri, jadi nggak ada yang
mempelajari. Baik, terima kasih kepada Dek Pinky telah menjadi narasumber ketiga kita pada tingkat SMP sederajat. Kita menuju ke tingkat SD sederajat. Narasumber yang pertama dari tingkat sekolah dasar, di sini ada Dek Azizatun Nafiah. Adik langsung saja, menurut adik bagaimana tentang pembelajaran daring yang selama ini adik rasakan? Rasanya gimana? Sulit. Baik, Dek Azizatun Nafiah merasa kesulitan dalam pembelajaran daring. Lalu kendalanya apa saja? Masalah-masalahnya apa saja yang sering Dek Azizatun Nafiah itu temui? Tidak bisa menangani pelajaran. Terus jaringan lemah. Baik, untuk jaringannya di Azizatun Nafiah ini agak sulit ya, agak sulit dan mungkin keterbatasan kuota juga. Terus kalau menurut di Azizatun Nafiah itu paham tidak selama pembelajaran daring, semakin paham atau lebih paham yang tatap muka? Baik, di Azizatun Nafiah lebih memilih lebih paham yang tatap muka. Terima kasih Dek. Berarti dari yang disimpulkan ini di Azizatun Nafiah merasa kesulitan dalam menghadapi masa pembelajaran daring ini. Kita menuju ke narasumber yang kedua dari tingkat sekolah dasar. Di sini ada Dek Nazwa Aulia. Baik, langsung saja Dek. Menurut Dek Nazwa itu bagaimana sih lebih sulit dari biasanya? Lalu masalah apa saja atau kendala apa saja yang sering Dek Nazwa untuk di Nazwa ini merasakan pembekakan biaya waktu pembelajaran daring karena penambahan kuota yang signifikan. Lalu di Nazwa Aulia niki lebih paham tatap muka atau pembelajaran daring? Karena untuk Dek Nazwa ini lebih paham pada tatap muka. Menuju ke narasumber yang ketiga dari tingkat sekolah dasar. Di sini ada Dek Amaliza Tuhami. Baiklah Dek Amel, menurut Dek Amel itu bagaimana sih pembelajaran daring? Susah untuk dipahami. Baik, lalu apa saja? Baiklah Dek, sama seperti tadi, Dek Amel juga merasakan kesulitan jaringan dan kuotanya juga akan bertambah. Terus lalu tingkat kepahamannya itu lebih paham di pembelajaran daring atau tatap muka? Sama juga seperti yang lain, Dek Amel juga memilih media pembelajaran yang tatap muka. Jadi banyak sebenarnya yang disimpulkan bahwa lebih mudah tatap muka karena otomatis mereka akan lebih mudah sembilan anak itu tadi yang sudah kita wawancarai tentang bagaimana masa pandemi ini, tentang bagaimana pembelajaran online juga, bagaimana kendala-kendala dan apa yang mereka rasakan. Tidak jauh berbeda dengan mahasiswa, mereka juga pasti tentunya mereka akan mengalami kendala yang sama berupa kuota, tingkat kepahaman, terus pembiayaan yang semakin meningkat karena kuota juga semakin besar dan penumpukan tugas yang juga semakin banyak dari beberapa dosen. Terima kasih dari saya dan semoga video ini dapat